Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurinda Fatri, biasa dipanggil Inda dengan NIM 1051911078224. Saya dari kelompok 4. Saya Karina Cahyani dengan NIM 15191107724 kelompok 4 dari kelas PAI 2D. Ada pertanyaan menarik nih teman-teman. Apakah kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, yuk simak presentasi dari poster yang kami buat, yakni Gerakan Peduli Lingkungan dengan tema Daur Ulang Sampah untuk Masa Depan yang Lebih Cerah. Gerakan peduli lingkungan ini hadir karena problem yang terjadi. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan oleh manusia. Mulai dari sampah rumah tangga, plastik, makanan sisa, hingga limbah industri. Sayangnya, banyak dari sampah itu dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik. Maka, dari hal ini, dampak yang terjadi itu yang pertama banjir. Akibat saluran air tersumbat oleh sampah. Kemudian yang kedua itu pencemaran tanah, air, dan udara karena sampah plastik dan bahan kimia. Yang ketiga, punahnya habitat hewan dan rusaknya ekosistem. Dan yang terakhir itu, dampak yang dihasilkan dari hal tersebut adalah penyakit akibat lingkungan yang kotor dan tidak higienis. Alternatif yang bisa dilakukan, yang pertama, daur ulang sampah. Mengelola sampah dengan memilah antara sampah organik dan anorganik. Nah, jenis-jenis sampah daur ulang itu ada beberapa. Ada sampah plastik, kertas, logam, organik, dan kaca. Alternatif yang kedua, yakni mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ketika kita misalnya ke minimarket, kita membawa tas belanja sendiri. Dan mungkin ketika kita ingin membawa air, jangan menggunakan botol plastik. Alternatif yang ketiga itu yakni menanam pohon dan menjaga kebersihan sekitar. Nah, pohon itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Maka manfaatnya itu akan menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana alam. Nah, alternatif yang keempat yakni kita harus melakukan yang namanya edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Dengan menyebarkan informasi atau mengadakan pelatihan dan membuat konten kreatif tentang lingkungan. Itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Artinya itu kita melobi masyarakat dengan mengubah opini publik ini di sosial media. Maka manfaat yang dapat ditimbulkan itu dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan kelola sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pertama, reduce atau mengurangi sampah, artinya mengurangi penggunaan barang sekali pakai dengan barang yang berpotensi menjadi sampah. Contoh, membawa botol minum sendiri, mengurangi kantong plastik, dan tidak boros makanan. Kedua, reuse atau menggunakan kembali, artinya menggunakan barang yang sudah ada berulang kali agar tidak langsung dibuang. Contohnya, memakai ulang tas belanja, botol kaca wadah makanan. Ketiga, recycle, artinya mengelola kembali sampah menjadi barang baru yang berguna. Contoh, sampah organik jadi kompos, plastik jadi kerajinan, kertas daur ulang. Polisi atau kebijakan kami, yakni yang pertama itu kami akan menerapkan prinsip ramah lingkungan di sekolah atau kampus dan komunitas. Ini berarti kami akan mendorong penerapan kebiasaan peduli lingkungan secara nyata di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Yang kedua, menjadikan cinta lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan akhlak mulia. Kami percaya bahwa menjaga alam bukan hanya tugas sosial, tetapi juga perintah agama. Dalam Islam, menjaga bumi adalah bagian dari keimanan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara warga dalam kegiatan pelestarian alam. Kami itu tidak ingin bekerja sendiri, maka kami akan mendorong kerjasama antara siswa dan guru ataupun mahasiswa dengan dosen. Kegiatan kolaborasi itu juga seperti aksi bersih lingkungan bersama, penanaman pohon serentak, dan lain-lainnya.
Maka plan of action atau rencana tindakan kami yang pertama mengadakan lomba daur ulang kreatif. Lomba ini tuh mengajak siswa atau mahasiswa untuk membuat karya seni atau barang berguna dari sampah anorganik seperti plastik, kardus, dan botol bekas. Tujuannya itu untuk meningkatkan kreativitas dalam mengelola sampah, mengajarkan prinsip 3R, dan menambahkan kesadaran bahwa sampah itu bisa memiliki nilai guna. Yang kedua, menyediakan tempat sampah terpilah di lingkungan sekolah atau kampus. Nah, penyediaan tempat sampah organik dan anorganik di setiap sudut, itu tujuannya untuk mempermudah proses daur ulang, serta menjaga kebersihan sekolah atau kampus ini. Plan of action yang terakhir yang akan kami lakukan yaitu menggelar kajian dan diskusi tentang lingkungan dalam Islam dan Pancasila. Nah, teori itu juga sangat penting atau keilmuan mengenai lingkungan itu sangat penting. Maka kami akan mengadakan forum atau kelas yang membahas bagaimana menjaga lingkungan yang merupakan perintah agama dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya itu untuk mengaitkan kepedulian lingkungan dengan iman dan akhlak mulia dan memperkuat karakter siswa atau mahasiswa dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan. Terakhir, untuk mendorong pemahaman bahwa menjaga alam adalah kewajiban moral dan spiritual. Terakhir, kita akan membahas mengenai nilai Pancasila yang diintegrasikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga lingkungan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta. Ini berintegrasi dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melestarikan alam adalah wujud kasih sayang kepada sesama manusia dan generasi masa depan. Ini berintegrasi dengan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya dunia itu hijau dan indah, dan Allah telah menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun perspektif Islam dalam pengelolaan sampah, Islam sangat menekankan kebersihan dan keseimbangan alam. Mengelola sampah dengan baik bukan hanya kewajiban sosial tetapi juga perintah agama. Quran Surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maknanya, Allah melarang pemborosan atau israf, termasuk membuang makanan, membeli barang berlebihan, dan tidak memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan. Sebelum kami menutup presentasi ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama? Dalam hal peduli lingkungan, kita memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan dari pencemaran seperti sampah. Mengapa kita harus peduli? Karena ini perintah agama. Allah memerintahkan kita untuk tidak merusak bumi. Itu sudah jelas tadi pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Yang kedua itu sebagai cerminan keimanan. Itu sudah jelas pada hadis riwayat Muslim bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang ketiga, tanggung jawab kemanusiaan. Lingkungan yang sehat adalah hak semua orang. Itu harus teman-teman ingat bahwa lingkungan yang sehat adalah hak semua orang. Merusaknya berarti mencelakakan mereka. Dan yang terakhir, wujud sila Pancasila. Seperti sila pertama, kita menjaga ciptaan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian yang kedua, kita melindungi manusia lain dari bahayanya lingkungan yang tercemar. Mungkin itu dari kami kelompok keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Bumi.